Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini kita masih diberi kenikmatan kesehatan sehingga bisa bersua kembali. Untuk malam hari ini kita akan membahas masalah sholat tarawih. Bulan Ramadan merupakan bulan dalam kalender Islam yang selalu ditunggu-tunggu oleh umat Islam. Bukan tanpa alasan, di bulan suci ini seluruh umat Muslim mendapatkan pintu maaf sebesar-besarnya oleh Allah, sekaligus mendapat banyak kesempatan untuk melipat gandakan pahala. Tidak heran jika umat Muslim selalu berlomba untuk mengerjakan amal kebaikan di bulan Ramadan ini. Salah satu amalan sunnah namun mempunyai pahala yang berlipat ganda adalah sholat tarawih. Sholat tarawih artinya sholat malam yang hanya dikerjakan pada bulan Ramadan saja. Biasanya sholat tarawih ini dilakukan setelah sholat isya dan diakhiri dengan sholat witir. Meskipun merupakan amalan sunnah, namun bagi umat Muslim yang rajin mengerjakan sholat tarawih akan mendapatkan limpahan pahala dan rahmat kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan begitu, pentingnya untuk memahami dengan lebih jelas apa yang dimaksud sholat tarawih, bagaimana hukum pelaksanaannya, hingga sejarah sholat tarawih, hingga menjadi kebiasaan yang dilakukan hingga saat ini. Dengan mengetahui beberapa hal ini, tentu dapat membantu meningkatkan niat dan kekhusyukan dalam melaksanakan ibadah sholat tarawih di bulan Ramadan. Seperti yang telah disebutkan bahwa sholat tarawih artinya adalah amalan sholat malam yang hanya dikerjakan selama bulan Ramadan. Sholat tarawih ini termasuk amalan yang dilakukan untuk menghidupkan malam Ramadan atau disebut dengan Qiyamu Ramadan. Karena termasuk amalan sunnah, tentu sholat tarawih dilakukan berdasarkan kaidah sholat sunnah. Sholat tarawih ini bisa dilakukan secara berjamaah atau bersama-sama di masjid. Biasanya ibadah sholat tarawih ini digelar secara berjamaah diselingi dengan khutbah atau ceramah. Setelah itu, ibadah sholat tarawih selalu diakhiri dengan sholat witir sebagai penutup. Selain dilakukan secara berjamaah, umat Muslim juga diperkenankan melaksanakan sholat tarawih secara mandiri di rumah, sebab tidak ada kewajiban sholat tarawih yang harus dilakukan berjamaah di masjid. Sejarah sholat tarawih. Dari penjelasan sebelumnya dapat dipahami bahwa tarawih artinya ibadah sholat malam yang bersifat sunnah dan hanya dikerjakan selama bulan Ramadan saja. Selain mengetahui pengertian secara umum, Anda juga mengetahui bagaimana sejarah sholat tarawih di zaman Nabi hingga menjadi ibadah yang rutin dilakukan setiap bulan Ramadan. Konon sholat tarawih dikerjakan Nabi Muhammad SAW pada tanggal 23 Ramadan pada tahun kedua Hijriah. Pada saat itu Rasulullah tidak mengerjakan sholat tarawih di masjid secara berjamaah. Beberapa kali Rasulullah mengerjakan sendiri di rumah. Pada hadis Bukhari dan Muslim disebutkan bahwa Rasulullah memang melaksanakan sholat tarawih di awal-awal Ramadan. Ternyata setelah itu antusias masyarakat semakin meningkat, sehingga banyak di antara mereka datang ke masjid untuk melaksanakan sholat tarawih berjamaah. Namun setelah itu Nabi justru mengurungkan niat pergi ke masjid dan memilih sholat tarawih di rumah. Sikap Nabi Muhammad tersebut disebutkan bahwa Rasulullah khawatir jika sewaktu-waktu Allah menurunkan wahyu untuk mewajibkan sholat tarawih pada umatnya. Namun di sisi lain, belum tentu umat generasi berikutnya mempunyai semangat yang sama pada zaman Nabi. Alasan kedua, bisa jadi Rasulullah takut menimbulkan salah persepsi bahwa sholat tarawih wajib dikerjakan karena merupakan amalan baik yang tidak pernah ditinggalkan Rasulullah. Sebab sholat tarawih merupakan amalan yang bersifat sunnah, sehingga tidak ada kewajiban dalam pelaksanaannya. Hukum sholat tarawih. Setelah mengetahui bahwa tarawih artinya sholat malam di bulan Ramadan,
Penting juga untuk mengetahui bagaimana hukum pelaksanaan dari sholat tarawih. Seperti yang disebutkan, sholat tarawih merupakan amalan bersifat sunnah yang dilakukan untuk menghidupkan malam Ramadan. Hal ini pun disebutkan bahwa sebuah hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah gemar menghidupkan bulan Ramadan dengan anjuran yang tidak keras. Beliau berkata bahwa siapa yang melakukan ibadah sholat tarawih di bulan Ramadan hanya karena iman dan mengharapkan ridho dari Allah, maka baginya diampuni dosa-dosanya yang telah lewat. Hadis riwayat Muslim. Dengan begitu dapat dipahami bahwa tarawih artinya ibadah sholat malam yang mempunyai hukum sunnah, yaitu baik dan dapat mendatangkan pahala jika dikerjakan dan tidak menimbulkan dosa jika tidak dikerjakan. Ini bisa salah satu cara bagi umat muslim untuk mengumpulkan amalan baik sebanyak-banyaknya di bulan Ramadan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keutamaan sholat tarawih. Setelah mengetahui tarawih artinya sholat malam dan hukum pelaksanaannya, terdapat beberapa keutamaan yang bisa didapatkan bagi umat muslim yang mengamalkan sholat tarawih di bulan Ramadan. Dalam hal ini, sholat tarawih menjadi salah satu amalan baik yang dapat membuka pintu maaf dan pengampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keutamaan sholat tarawih ini seperti dijelaskan dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim sebagai berikut. Barang siapa ibadah tarawih di bulan Ramadan seraya beriman dan ikhlas, maka diampuni baginya dosa yang telah lampau. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, dan lainnya. Dari hadis ini terdapat penafsiran yang berbeda-beda daripada ulama. Menurut Al-Imam Al-Haramain, doa yang dimaksud adalah hadis tersebut hanya dosa-dosa kecil, sementara dosa-dosa besar hanya bisa diampuni dengan cara bertaubat. Sedangkan menurut Imam Ibnu Al-Munsir, dosa yang dimaksud adalah dalam hadis tersebut mencakup segala dosa baik kecil atau besar. Meskipun terdapat perbedaan tafsir, dapat diambil garis besar bahwa salat tarawih merupakan amalan baik yang dapat dilakukan sebagai ikhtiar bagi umat muslim untuk mendapatkan pengampunan dari Allah. Jika dilakukan dengan baik dan ikhlas, tentu Allah tidak hanya memberikan ampunan, tentu juga rahmat kebaikan yang berlimpah. Demikian tadi pembahasan masalah sholat tarawih yang ada di bulan Ramadan. Semoga membawa keberkahan dunia dan akhirat. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.